Nama saya Miharja, saya mewakili dari mungkin ribuan nasabah Indosuria yang sekarang ini duitnya entah kemana gitu ya, nggak jelas. Saya cuma berharap ya, segera owner Indosuria itu segera selesaikan masalah kita, karena kan ini kan uang bukannya gratis kita turun dari langit, tapi kita cari dari sedikit demi sedikit bertahun-tahun ya, segala cita-cita kita untuk dana pensiun, untuk anak sekolah, bahkan ada yang lansia sedang sakit gitu kan. Mereka kan mengharapkan uang tersebut bisa dia pakai. Sekarang kalau misalnya kondisinya seperti ini gitu, tolong dong hati nurani owner Indosuria dikeluarkan, dipakai gitu. Kok kamu bisa ya makan enak, pakai tas-tas branded, pakai baju branded, tapi kayak pamer-pamer jam tangan di IG gitu, tapi kok nggak punya otak. Duit kita tuh dikemanain? Kalau memang misalnya nggak becus buat mengelola duit kita, lebih baik Anda buat balikin aja duit kita, nggak jadi masalah kok. Kita juga nggak ditaruh di tempat Indosuria, juga kita bisa taruh di jasa keuangan yang lain gitu. Mencuatnya kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam Indosuria, KSP Indosuria, pada bulan Februari tahun 2020 hingga mencapai nilai 10 triliun kembali menjadi perhatian publik bersama para korban nasabah KSP Indosuria. Kuasa hukum korban KSP Indosuria Leonard Simanjuntak SH mendatangi kantor Bareskrim Polri dengan membawa beberapa karangan bunga yang diletakkan di halaman kantor Bareskrim Mabes Polri. Saya selaku kuasa hukum dari kreditur untuk nasabahnya Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta. Pada hari ini kami di Mabes Polri dalam melakukan salah satu upaya hukum yang kami lakukan, di mana kami mensubmit klien saya atau nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta sebagai salah satu korban. Kebetulan di sini saya mewakili kurang lebih dari 320 nasabah atau kreditor dengan total kerugian sekitar 520 miliar. Sejauh ini sih memang untuk kasus Indosuria ini ada dua proses hukum yang sedang berjalan. Pertama itu baik dari proses pidana maupun proses PKPU-nya, atau yang orang mungkin lebih awam mendengar itu proses kepailitan, maupun secara berbeda. Tapi proses PKPU ini sendiri sebagaimana mungkin sudah juga diliput pada berita sebelumnya, sidang kemarin ditunda hingga ke 19 Juni. Jadi nanti pada 19 Juni baru akan dilakukan sidang pencocokan atau rapat pencocokan piutang. Namun apa yang saya dengar setelah berkomunikasi dengan pengurus PKPU, nantinya mereka akan melakukan pra pencocokan atau verifikasi yang diharapkan dapat lebih teratur daripada rapat sebelumnya, karena ini jumlah nasabah sangat masif, jadi dibuat secara lebih teratur. Sedangkan untuk proses pidana sendiri sih memang sampai saat ini ada satu laporan polisi ya Pak, ada beberapa laporan polisi yang dimana dari laporan tersebut sudah menetapkan 2 orang menjadi tersangka, yaitu dengan inisial HS dan inisial SA. Kami juga di sini pada hari ini datang sebenarnya ingin menanyakan perkembangan kasus ini sudah sampai mana, kira-kira pasal yang diusut apa saja. Karena kami mendengar banyak hal, saya mendengar banyak hal bahwa pasal yang diusut adalah ada beberapa: penipuan, penggelapan, dan juga kejahatan melakukan usaha layaknya perbankan atau TPPU. Kita pengen tahu secara firm ini kepada Bapak penyidik, kasus mana yang diangkut sebenarnya, karena kami sangat mengharapkan sebenarnya yang disangkakan kepada mereka, status sebagai tersangka tersebut adalah terhadap TPPU ya Pak. Iya. Karena kita berharap dari TPPU tersebut kita dapat men-trace aliran dana, karena kami mencurigai, kami juga mendapatkan informasi baik dari nasabah maupun mantan eks-karyawan bahwa dana-dana nasabah ini banyak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Saya tidak menyebutkan apakah siapakah mereka, tapi itu perlu diusut tuntas. Kita berharap dari kedua proses ini kita dapat men-trace aliran dana, sehingga nantinya
kita dapat menemukan uang ini berujung di mana sih. Kita bisa berharap dari penemuan tersebut, dengan temuan-temuan tersebut, apalagi sekarang PPT juga ikut bekerja sama dengan pihak kepolisian. Dari temuan-temuan tersebut kita berharap dapat harta-harta yang terindikasi ada aliran dana tersebut bisa disita, ataupun nanti kemudian dapat dikembalikan kepada korban, sehingga nanti apakah mekanismenya mau dilelang atau dijual, tapi tujuannya hanya satu, supaya seluruh nasabah Indosuria ini dapat tercover seluruh kerugiannya 100%. Harapan kami seperti itu. Saya sebagai kuasa hukum sebenarnya begini, tugas saya di sini kan berupaya supaya menjamin pembayaran kepada nasabah saya, pada klien saya. Recovery itu bisa dilakukan secara full. Bagi saya pribadi, PKPU maupun pidana itu kedua langkah yang patut ditempuh, karena tidak ada rugi bagi saya, menurut saya. Kenapa? Di satu sisi PKPU memang kalau dia tidak berujung damai, atau kita bisa nanti pada saat voting mendapatkan quorum untuk melakukan PKPU tetap ataupun berujung balik, so far sih nggak masalah. Yang kami khawatirkan adalah kalau PKPU itu berujung damai, tapi hanya berdasarkan proposal perdamaian yang tidak memiliki dasar jaminan yang kuat. Karena kami berharap setidaknya begini, kalaupun mau perdamaian pada PKPU-nya, setidaknya itu ada pembayaran di muka, either itu 50% lah setidaknya, itu wajar ya Pak, 50% di depan. Dan untuk sisanya itu di cover dengan jaminan kebendaan, apakah aset atau tanah, tapi benar-benar ditujukan kepada kami bahwa mereka punya aset segini banyak yang nilainya bisa menutupi, yang kalau ditaksasi harga dari aset tersebut bisa mencukupi untuk melunasi seluruh hutang. Kalau itu tidak ada, proposal itu perdamaian itu hanya diberikan berdasarkan secari kertas dengan oke, uang sekian miliar sampai sekian tahun dan seterusnya tanpa ada jaminan, terus terang saya akan menolak. Kami akan mengusulkan PKPU tetap dan dilakukan audit. Tujuan audit adalah supaya saya bilang sebelumnya kita bisa mentes kepada dana tersebut. Tapi kalau quorum tidak terpenuhi dan konsekuensinya mau tidak mau adalah pilot, ya pilot harus dijalankan, tapi tanpa melakukan likuidasi secara langsung. Kita trace dulu semua hartanya, letakkan sita umum terhadap semua harta yang ada. Kalau itu dari sisi pidana, dari sisi PKPU. Tapi dari sisi pidana, kita berharap Bapak penyidik nih dengan polisi sekarang makin mereka semakin profesional, kita berharap mereka dapat menelusuri satu demi satu aliran dana tersebut. Karena bagi saya sebenarnya sangat gampang menelusuri ini semua. Karena logiknya begini, ini uang dalam jumlah belasan triliun, oke? Tidak mungkin dana ini diambil secara tunai dari bank atau dari teller, tidak mungkin. Bank itu bisa rush kalau bisa diambil secara tunai. Ini pasti akan pindah buku dari rekening satu ke rekening lain. Artinya jejak elektronik itu ada. Walaupun sampai ke luar negeri, kita masih bisa men-trace itu kok. Yang kita harapkan adalah Bapak pihak penyidik dan PPATK dapat transparan kepada kita. Data-data itu bisa diberikan kepada korban juga, sehingga kita bisa mengetahui ini uang lari kemana, siapa yang bertanggung jawab, ini uang jadi apa, dipakai untuk apa sih. Kalau ini terbuka dan terang-benderang, semua nasabah ya satu sisi rasa curiosity atas uang yang hilang ini bisa dapat, tapi di satu sisi kita bisa dapatkan upaya untuk mengambil kembali aset-aset tersebut. Mereka ngumpulin uang Pak bertahun-tahun, ini upaya jerih keras orang loh Pak. Uang hilang kalau nggak ada pembalian, masa kita mau mengalami hal yang sama seperti kasus First Travel Pak, atau mohon maaf Cibaganti. Nasabah uangnya hilang, tidak ada settlement. Saya tertarik masuk Indosuria jujur ya, karena marketingnya itu temen deket juga sih. Terus keduanya saya tahu profil Indosuria itu besar. Dia selalu mengagung-agungkan profil dia yang besar dan selalu bilang, Pak, kalau taruh uang di kita, Bapak tinggal tidur bangun aja. Grup kita besar. Dia selalu bilang grup kita besar. Tapi pas dia bilang Koperasi Indosuria nggak ada hubungannya dengan grup lain, wah bener-bener itu salah satu pembohongan publik menurut saya. Saya mewakili suara nasabah ya, tolong segera kembalikan uang kita. Ingat, kamu hidup nggak mungkin 100 tahun. Kalau kamu urusan di dunia kamu udah selesaikan dengan baik, itu enak daripada nanti kamu ketemu di akhirat. Lebih parah loh.
gitu. Jangan kamu kumpulin uang buat anak cucu kamu, ya nggak bakal jadi mujizat. Hasil rampokan yang ada malahan jadi karma dan petaka buat keturunan kamu kemudian.